Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, kita hari ini pertama-tama kita mengucapkan basmalah. Dan berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baiklah, pertama-tama marilah kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Inggih, Bu. Pertama, atas nama Pahliani, Ada, Bu. Puji Rizky Amalia, Ada, Bu. Nia Ramadan, Ada, Bu. Najwa Maulida. Ada, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Inggih, Bu. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, agar siswa dapat mengetahui adab yang baik dan bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang kedua, dapat menunjukkan rasa hormat dan toleransi sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang ketiga, menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Dan yang terakhir, tujuannya untuk menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kemarin kita sudah membahas akhlak terpuji. Sekarang kita akan membahas tentang adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Buka buku kalian masing-masing. Halaman 40. Halaman 40. Sudah? Pertama-tama lihatlah gambar yang ada di buku kalian. Ada? Yang pertama tentang adab. Siapa tahu arti adab? Ada yang tahu lagi? Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan jelaskan. Bisa kalian catat ya di buku masing-masing. Apakah sudah selesai menulisnya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Jadi, pengertian adab. Adab yaitu merupakan norma atau aturan mengenai sopan santun yang berdasarkan aturan agama. Jadi, itu yang dinamakan adab. Yang berdasarkan aturan mengenai sopan santun yang berdasarkan aturan agama. Yang kedua, saudara. Saudara merupakan orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Bisa saja saudara kandung atau saudara tiri. Yang ketiga, teman. Teman merupakan orang yang pernah bergaul dengan kita dan saling bertemu dengan kita. Orang yang di sekitar kita. Bisa saja teman sekelas atau teman pekerjaan. Yang terakhir yaitu tetangga. Tetangga merupakan orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita.
Jadi, adab di sini harus kita jaga, jangan kita tinggalkan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan dalil adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Bisa lihat di PowerPoint di atas ya. Yang pertama, dalil perintah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan perintah berbuat baik kepada tetangga ini dengan perintah untuk beribadah hanya kepadanya. Dan yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejauh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang selanjutnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berbuat baik kepada tetangga yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu penjamin seseorang bisa masuk surga. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu mulailah berbuat baik kepada tetangga. Jadi kita tuh berbuat baik kepada tetangga tidak ada ruginya. Dan lagi ada yang berbunyi hadis, khairul ashabi indallahi khairuhum lisahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap teman-temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi berbuat baik kepada tetangga bisa diwujudkan seperti berbahagia ketika tetangga mendapatkan karunia dan ikut bersedih bila mendapatkan musibah, sehingga melahirkan sikap saling membantu, berpikir positif terhadap yang dilakukan tetangga, dan jangan berprasangka negatif. Bila kita punya kelebihan rezeki, hendaklah kita berbagi dengan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk saling memberi hadiah, karena itu akan melahirkan kecintaan di antara sesama. Bahkan saat orang lain berbuat keburukan, kita tidak dianjurkan untuk membalasnya dengan keburukan yang serupa. Selanjutnya B. Adapun ciri-ciri adab Islami kepada saudara. Jadi yang di sini adalah ciri-ciri adab kepada saudara. Yang pertama, kita tuh bisa menjalin silaturahmi antar saudara. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Yang kelima, menjaga perasaan saudara. Selanjutnya, ciri adab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Suka membantu teman, membawa kebaikan dalam pergaulan, menganggap teman sebagai satu tim, satu tujuan, dan yang terakhir menanamkan sifat mengalah. Nah, jadi itu adab kepada teman. Jangan kita tuh mengulah kawan tuh sarik. Jangan, kita tuh harus membuat nyaman dalam berteman. Selanjutnya, ciri adab kepada tetangga. Yang pertama, kita tuh harus menerapkan 5S. Siapa tahu 5S? Ada yang tahu? Ya, Najwa. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santuna. Betul. Jadi kita tuh adab kepada tetangga harus saling sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Yang keempat,
Yang keempat, saling silaturahmi. Kelima, selalu berprasangka baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Dan yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Jadi demikian itu adalah adab kepada tetangga. Selanjutnya, cara kita membiasakan diri beradab islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, kita tuh harus menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam lainnya. Yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Yang ketiga, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Keempat, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, mengenali ilmu. Yang kelima, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Yang keenam, suka membantu, terutama saat mereka membutuhkan. Yang ketujuh, saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, bagi-bagi rezeki secara adil dan merata. Yang kedelapan, lebih banyak mengeluarkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Dan yang terakhir, mengajak tetangga ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, contoh adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Di sini ada ibu mencontohkan ya tentang ibu Neneng, seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anaknya dan melayani keperluan suami dengan senang hati. Rumah ibu Neneng berhadapan dengan rumah Nenek Parmi, seorang nenek tua yang sudah lanjut usia. Tanpa mengurangi keharmonisan hubungan bertetangga, diam-diam ibu nenek sering membantu Nenek Parmi dengan memberikan makanan, pakaian, dan kadang-kadang uang, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup Nenek Parmi tadi. Meskipun Nenek Parmi masih mempunyai seorang anak, tetapi rumah anaknya agak jauh, karena anak-anaknya juga hidup pas-pasan. Oleh karena itu, Nenek Parmi sangat membutuhkan belas kasihan orang lain. Meskipun demikian, Nenek Parmi terkenal galak di lingkungannya. Tetapi bagi ibu Neneng, sifat Nenek Parmi tidak menjadi urusannya. Sebagai tetangga dekat, ibu Neneng berusaha ingin mengamalkan adab yang baik kepada tetangga. Semua itu ibu Neneng ingin menjalankan adab Islami kepada tetangga. Yang selanjutnya, hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama itu hikmah kita beradab kepada saudara, teman, dan tetangga dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengamalkannya. Selanjutnya, terwujud lingkungan nyaman dan Islami, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Memperkecil adanya sifat so'ojun antara saudara, teman, dan tetangga. Suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Dan yang terakhir, memperbanyak orang yang semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kita akan mencontohkan adab Islami kepada tetangga. Ibu mintakan kepada dua orang untuk mencontohkan firman ya. Ibu mintakan kepada Puji Rizky Amalia dan Mahriani. Silakan. Jadi ciri-ciri Anda kepada tetangga itu diantaranya menerapkan 5S. 5S ada apa? Sama tahu? 5S ada apa, Puji? Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ya, baiklah. Contohkan, ibu mintakan kepada kalian contohkan salam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selanjutnya contohkan sapa dan senyum. Mau kemana, Bu? Ibu mau
Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jawab di sini ya. Ibu akan memberikan kertas. Sekarang Ibu mintakan kepada kalian tulis pertanyaan di kertas tentang materi kita belajar hari ini tadi. Dipersilakan. Kalau sudah, kumpulkan di depan. Depan sini ya. Sudah, Bu. Kumpul. Yang dua. Jadi sekarang contoh ya. Jadi nanti kalian akan satu orang pertanyaannya disebutkan dan yang lainnya menjawabkan. Paham? Paham, Bu. Baiklah, sudah ada pertanyaannya? Yang pertama, Rahliani, bacakan pertanyaannya. Apa pengertian tetangga? Jelaskan. Oke, baiklah, Ibu serahkan kepada yang lain, teman-teman yang lain. Apa bisa ditanggapi dengan pertanyaan teman-teman dari teman sendiri tadi? Bisa? Oke, Mia, silakan. Tetangga merupakan orang yang dekat dengan rumah kita atau tempat tinggal kita. Oke, baiklah, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, jadi kita simpulkan bersama-sama. Jadi kita hari ini membahas tentang hak terhadap saudara, teman, dan tetangga lagi. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita pasti membutuhkan saudara, teman, dan tetangga. Jadi kita tuh ada terhadap saudara, teman, dan tetangga. Contohnya tidak menyakiti. Jadi kita tuh ada menyakiti tetangga, ada menyakiti saudara, ada menyakiti teman. Tapi kita tuh memuliakannya. Mengucap salam, jangan lupa kita mengucap salam, sopan. Berbuka berseri, ceria, tentang Allah. Yang tampak menolong saat dalam kesulitan. Jadi misalnya saudara atau teman kak, atau tetangga dalam kesulitan kita pun menolong. Yang kelima, menasihati dengan lemah lembut. Jadi kita tuh memadahi khawatir, bukan sanang tadi. Memadahi itu lemah lembut, jangan kenapa rasa. Yang keenam, menutup aib. Yang ketujuh, saling berkunjung. Jadi kita tuh silaturahmi. Yang terakhir, bersikap ramah. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada saudara, teman, dan tetangga. Kita tuh pasti membutuhkan. Jadi kita tuh harus ramah. Sekian dari penjelasan Ibu tadi. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kegiatan minggu depan kita akan membahas tentang iman pada hari akhir. Jadi kalian pelajari dulu di rumah, cari materi tentang iman pada hari akhir. Jadi Ibu bisa pertanyakan langsung, jadi bisa sudah menjawabnya. Paham? Baiklah, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalillah. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.